Baik, rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan sedikit memberikan edukasi seputar pengisian SKP. Karena kemarin sempat diberlakukan di daerah untuk pengisian SKP harian, yang sebelumnya pengisian SKP-nya bulanan. Maka hari ini saya mencoba untuk sharing pengetahuan seputar cara pengisian SKP harian. Memang ada beberapa menu yang berubah. Oh, bukan berubah ya, tapi ada sedikit tambahan dari pengisian SKP harian ini. Teman-teman bisa lihat, ini contoh SKP yang pengisiannya masih bulanan. Jadi di sana ada rencana aksi, ada pengisian bukti dukung dan lihat hasil, kemudian ada feedback, kemudian ajukan keberatan. Nah, kalau untuk SKP harian itu ada tambahan. Ada tambahan menu yaitu progres harian. Teman-teman bisa lihat, yang pertama itu di rencana aksi. Kalau sebelumnya di SKP bulanan itu tidak ada progres harian yang berwarna hijau ya. Tapi di SKP harian itu sudah mulai ada. Ini tombolnya warna hijau. Nah, kemudian bagaimana cara pengisian SKP harian? Terlebih dahulu teman-teman ke menu tambah periode penilaian. Untuk ini kan kita sudah masuk periode Mei ya, jadi kita tambah periode penilaiannya di bulan Mei, kemudian kita klik OK. Karena saya sudah memilih periode Mei-nya, maka nanti di sana teman-teman masuk dulu. Setelah sudah terbuat ya periode Mei-nya, nanti akan muncul seperti ini, kosong semuanya. Kemudian teman-teman untuk mengisi rencana aksinya, teman-teman klik dulu di tombol merah rencana aksi. Di rencana aksi ini, nanti kalau teman-teman belum mengisi rencana aksinya yang di sebelah kanan atau pojok kanan ini, itu nanti masih kosong di sini teman-teman. Nanti ada eh, di apa namanya di kolom rencana aksi itu masih kosong, belum ada sama sekali. Nanti bentuknya seperti ini seperti di bawah ini. Itu nanti tinggal teman-teman klik saja tombol warna hijau yang sebelah kiri ya, paling kiri, tombol apa tambah rencana aksi. Itu teman-teman klik, kemudian nanti teman-teman tambahkan saja rencana aksinya. Dan jangan lupa untuk pengisian rencana aksi, teman-teman harus menggunakan kata kerja. Misalkan kalau di RHK-nya atau rencana hasil kerjanya itu kan tertulis terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman pengetahuan dan keterampilan pegawai, misal ya. Nah, untuk rencana aksinya itu kita menggunakan kata kerja, jadi melaksanakan kegiatan. Jadi di sini ya melaksanakan kegiatan. Kita menggunakan kata kerja pada rencana aksi. Jadi seperti itu ya. Mungkin di RHK 1, RHK 2. Tapi untuk RHK sendiri itu masing-masing pegawai itu beda-beda. Ada pegawai yang hanya sampai di RHK 2, ada pegawai sampai di RHK 3. Namun kali ini saya mengambil RHK 11 ya RHK. Cuman karena harian maka hanya berlaku di RHK 1 sampai di RHK 2. Untuk pengerjaannya itu nanti bercabang-cabang ya. Dalam RHK 1 itu, misal kalau di sini RHK 1, di rencana aksinya saya hanya ngambil satu, melaksanakan kegiatan pengembang kapasitas pengetahuan. Sedangkan untuk RHK 2, ini RHK 2, itu tugas sesuai dengan arahan pimpinan itu ada empat ya. Saya ngambilnya di rencana aksi, yang pertama melaksanakan bimbingan mental spiritual, kemudian melaksanakan tugas kelompok kerja residensial pendampingan, ya, kemudian dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk proses pengisian kegiatan harian. Kita masuk ke menu eh, progres harian. Klik tombol warna hijau sebelah kiri. Kemudian ini kan masih kosong ya di hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Nah, bagaimana cara mengisi untuk SKP harian kita? Teman-teman pilih tombol tambah progres harian ya di bagian atas warna hijau. Teman-teman klik, tunggu saya geser dulu.
Oke, teman-teman klik di tombol hijaunya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nanti di rencana aksinya, teman-teman sesuaikan. Misal teman-teman di Dinas Kependudukan, catatan sipil, misal. Di rencana aksinya itu, misal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya operator ini misal operator siak, operator cetak KTP dan lain sebagainya. Misal begitu ya, melaksanakan pelayanan. Nah, misal rencana aksinya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, pilih gitu ya. Sesuaikan dia di RHK berapa gitu. Nah, kemudian teman-teman pilih. Saya coba saja pilih di sini yaitu di RHK 2 yaitu melaksanakan tugas kelompok kerja residensial ya. Misal ini saya pilih. Setelah dipilih rencana aksinya, kemudian teman-teman jangan lupa untuk tanggal kegiatannya. Tanggal kegiatannya itu teman-teman harus tentukan ya, harus tentukan dulu, jangan sampai salah. Kalau misalkan SKP-nya di tanggal 4, ya di tanggal 4. Klik dulu tanggal 4 bulan 5. Jangan sampai salah, misalkan di sini tanggal 5, padahal pengisian SKP-nya di tanggal 4. Maka secara otomatis kegiatan yang teman-teman upload nanti di tanggal 4 itu masuknya di tanggal 5 karena teman-teman belum merubah tanggal kegiatannya. Makanya pastikan dulu untuk tanggal kegiatannya, untuk kegiatan SKP-nya baru lanjut ke jam mulai kegiatan. Misal di sini jamnya kita taruh jam 8, selesainya di jam 7 ya, di jam 7, kemudian selesainya di jam 8. Nah, setelah sudah selesai, kemudian kegiatannya kita sesuaikan dengan laporan kita. Ini saya kasih contoh, misalkan kegiatannya seperti ini. Kemudian realisasinya, untuk realisasinya, misal dalam sehari itu teman-teman melaporkan satu kegiatan, satu laporan. Kita tulis satu, kemudian di sini boleh dokumen, boleh dalam bentuk kegiatan maupun laporan. Tapi saya lebih familiar menggunakan dokumen ya, tidak laporan ataupun kegiatan. Nah, untuk bukti dukungnya di sini kita akan sematkan link di Google Drive kita. Nah, maka terlebih dahulu teman-teman harus siapkan dulu eh, Google Drive-nya ya. Nanti saya coba. Ini contoh saja karena ini biar lebih simpel, anggap saja misal seperti ini ya. Saya sematkan Google Drive-nya. Ini tapi nanti link Google Drive-nya teman-teman ambil di link Google Drive teman-teman masing-masing ya. Google Drive Evident ya setiap kegiatan teman-teman. Nah, setelah selesai, saya anjurkan jangan dulu di checklist ini teman-teman ya. Kalau misalkan sudah di checklist, maka secara otomatis kegiatan itu sudah mulai terhitung teman-teman. Kegiatannya sudah mulai terhitung. Misal di sini kan ini targetnya untuk direncana aksikan ini targetnya 5. Ternyata dalam sebulan itu teman-teman melaksanakan tugas 10 misal, 10 kegiatan di dalam satu bulan itu. Maka pada saat teman-teman sudah checklist, maka pada saat pengisian itu akan tertolak oleh sistem karena teman-teman mencantumkan 5 dokumen. Padahal realisasinya teman-teman melaksanakan kegiatan itu di 10 kegiatan, maka akan tertolak secara sistem. Maka saya anjurkan jangan dulu di checklist, nanti kalau sudah di akhir laporan baru teman-teman bisa checklist untuk selesaikan rencana aksi periode ini. Oke, setelah sudah selesai teman-teman, kemudian teman-teman klik OK. Nah, maka dia muncul seperti ini teman-teman. Klik OK. Kita lihat, untuk mengetahui presentase dari kerja kita,
Teman-teman pilih di bagian sini untuk memilih di tanggal 4 ini kan tanggal 4 kegiatannya kita taruh. Jadi tanggal 4 berapa persen? Hanya 14% saja. Makanya harus eh, banyak kegiatan atau kegiatannya misal kalau kegiatan pelayanan itu kan biasanya dari jam 8 sampai sore ya. Nah, itu pasti secara otomatis akan mencapai 100%. Misal contoh, ini tadi kan kita taruhnya dari jam 7 sampai jam 8 ya. Coba misal kita taruh sampai di jam 16 misal. Jam 16. Oke. Kemudian kita oke. Maka secara otomatis pemenuhan jam kerjanya itu mencapai 100%. Begitu. Kalau misalkan teman-teman hanya memiliki satu kegiatan. Tapi kalau teman-teman memiliki dua atau sampai lima kegiatan, tentu penyesuaian jamnya juga akan lebih ini ya fleksibel ya. Misal kegiatan pertama eh, di jam 8 sampai jam 9 misal menyiapkan peralatan pelayanan misal. Kemudian dari jam 8 sampai jam 12 misalkan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, mencetak KTP atau input data dan lain sebagainya. Jadi jam 12 dan seterusnya kegiatan apa lagi begitu nanti maka secara otomatis di bagian eh, kerja harian ini akan muncul beberapa kegiatan di sini. Ini karena hanya satu kegiatan yang saya input, maka yang warna hijau ini juga hanya satu kegiatan. Tapi kalau misalkan tiga atau lima kegiatan, maka akan muncul juga lima kegiatan di situ. Oke, nah ini tadi teman-teman. Kalau misalkan dia lima kegiatan, maka akan lima kegiatan juga secara tersusun di sini teman-teman. Karena hari ini saya hanya kasih contoh satu kegiatan, maka hanya satu kegiatan yang muncul di sini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya pengisian SKP harian yang boleh dikata masih baru untuk teman-teman yang ada di daerah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lanjutan dari eh, edukasi hari ini, nanti teman-teman tinggal komen saja di video ini. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Dikurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.